Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sadaqallahul Azim. Puan-puan, tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian, terpanggil Ustazah pada kesempatan hari ini ya untuk memberikan sedikit renungan dalam bulan Ramadan ini mengenai apa yang sudah kita jalani selama kita berada di bulan Ramadan sebelum bulan Syawal ini, dan bagaimana kita mengaitkan hasilan dapatan ibadah di bulan Ramadan itu dalam menyikapi fakta-fakta, isu-isu, problem-problem semasa yang datang mengelilingi hati dan jiwa umat Islam saat ini. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, satu perkara yang perlu saya sampaikan, bahwa jika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai minuman kita, seperti mana musuh-musuh Islam menjadikan kesyirikan sebagai minuman mereka, wa usyribu fi qulubihimul ijla, sudah mendarah daging kesyirikan itu, sehingga ketika dibagi petunjuk mereka mengelak dari petunjuk. Seandainya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai syirab kita, ya, minuman kita, maka paling mudah petunjuk itu ketika disampaikan kepada kita, kita akan meresponnya dengan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna atau sami'na wa nahnu nangtazir, bukan. Kami dengar tapi kami tengok dululah, tak ada. Yang ada sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu kalau kita jadikan Al-Quran sebagai minuman kita. Pada Al-Quran, surah yang saya bacakan tadi, surah An-Nisa ayat 82, sebetulnya Allah mengajak kita untuk melakukan proses tadabbur pertama kali untuk tasdiq Quran, untuk membenarkan Al-Quran itu. Bila Quran itu sudah kita mampu buktikan kebenarannya, subhanallah, petunjuk-petunjuk yang ada di sebalik Al-Quran akan begitu mudah mengalir dalam hati kita, karena kalbu kita sudah unblock. Kita sudah menerima, ibaratnya kita sudah menjadi satu tempat yang rendah untuk dialiri Al-Quran. Saya tak menafikan, puan-puan, umat Islam hari ini digoncang. Tapi saya tidak mau, puan-puan dan tuan-tuan, kita merespon goncangan hari ini bukan dengan Al-Quran. Saya tak mau. Saya tak mau, puan-puan dan tuan-tuan yang sudah sekian lama berinteraksi dengan Al-Quran, melepaskan Al-Quran lalu merespon fenomena, fakta-fakta, masalah-masalah hari ini hanya dengan infial, dengan syuur, dengan perasaan semata-mata. Mari kita coba jernihkan fikiran kita, berfikir dengan tenang, bertindak dengan pelan dan tenang untuk menghasilkan janji Allah yang pasti kita akan menang. Kita coba tengok sekarang fakta. Lalu apa masalah yang ditimbulkan oleh fakta? Lalu apa solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu? Lalu apa hasil yang akan kita dapat ketika kita menerapkan solusi atas masalah? Al-Quran mendedahkan banyak fakta, dan fakta itu ditepati oleh kehidupan kita.
Saya buka satu fakta dalam Al-Quran dan kita selalunya lari daripada fakta ini. Fakta itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada hari ini. Dalam Al-Quran surah yang kelima, itu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Kamu betul-betul nanti akan mendapati, ya, betul, sungguh, ya, pakai huruf lam, pakai huruf nun, litaukid, untuk meneguhkan. La tajidanna, betul-betul, sungguh, betul-betul kamu akan mendapati manusia yang paling tinggi permusuhannya terhadap orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman adalah al-Yahud. Sepatutnya kita melihat fenomena ini kita gembira. Gembira karena kita akan mendapatkan hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama adalah kita mampu membuktikan melalui fenomena hari ini akan benarnya Al-Quran. Proses interaksi yang baik terhadap Al-Quran untuk kali pertama adalah at-tasdiq, membenarkan Al-Quran. Dan rupa-rupanya fakta hari ini yang banyak membuat umat Islam depres adalah cara Allah menghantar kita untuk tasdiqul Quran, untuk membenarkan Al-Quran. Sudahkah kita dapat hari ini satu keyakinan, bukan kepercayaan lagi, bukan keimanan lagi, satu keyakinan, al-iqan, bahwa Quran itu betul-betul benar, sehingga konsekuensinya kita akan kembali pada Al-Quran, khususnya di akhir zaman. Perhatikan baik-baik, kamu akan dapati manusia yang paling memusuhi orang yang beriman adalah al-Yahud. Dan hari ini kita mendapatkan sebuah fakta yang tidak dapat ditutup oleh media, bahwa permusuhan atas dasar kebencian yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, al-maghdub alaihim, benar dan berlaku. Bukan hanya di belahan kawasan Syam, satu dunia telah berlaku perkara ini. Jadi seandainya kita mau membaca Al-Quran dengan hak-hak Al-Quran, bahwa akan ada permusuhan yang begitu besar dari kalangan al-maghdub alaihim kepada orang-orang muslim al-mu'minin, muslim yang mukminin, maka kita akan katakan, iya, Quran itu benar. Implikasi besar yang tak dijangka oleh golongan al-maghdub alaihim adalah umat Islam akan kembali semula pada Al-Quran. Ya, karena apa yang dinyatakan Quran dalam surah yang kelima ayat 82 itu benar, didapati oleh fakta 100%. Kalau sudah Quran itu benar, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena kembali pada Al-Quran. Kita kena kembali pada Al-Quran dan pada penjelas Al-Quran, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak di sini? Nampak. Tidak ada satu keburukan, murni keburukan. Jika Allah mengizinkan ada kebaikan, maka kita ambil kebaikannya. Mereka, saudara-saudara kita yang beriman, telah menemui fitnah mereka. Kita juga akan menemui fitnah kita. Oke, jika fakta demikian, musuh-musuh Islam al-maghdub alaihim disokong oleh al-dhalin bertindak zalim, menindas, bahkan memerangi umat Islam yang telah menyatakan dirinya beriman, yang mempertahankan iman mereka. Adakah hal ini akan menimbulkan masalah dalam hidup kita? Ya Ustazah, masalah. Sampai saya tak nak tengok lagi, saya depres Ustazah, saya stres Ustazah, saya tak nak tengok perkara ini lagi dalam media sosial.
mengenai saudara-saudara kita yang ditindas, yang disiksa atas kebencian dan kejahatan musuh-musuh Islam. Oh, rupanya fakta ini menghasilkan masalah. Betul, fakta ini menghasilkan masalah. Ada di antara rekan kita yang depresi kan? Ada. Ada di antara rekan kita yang diberikan ya ruang-ruang untuk meluahkan. Saya tidak berkenan perempuan nak meluahkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata jorok, ar-rafath, kata-kata buruk. Karena Islam dalam mengajarkan berdepan dengan musibah itu kena dalam keadaan tenang, reda. Ya memang kita ada rasa memang benci, ya ada. Rasa marah, memang ya marah. Rasa muak, ya memang muak. Rasa murka, ya memang. Semua ada. Karena memang itu selaras dengan fitrah kita, bahwa jika saudara kita dan merupakan bagian tubuh kita disakiti, maka dia akan memanggil seluruh ya badan kita terasa sakit, dan yang paling pertama meluahkan rasa sakit dalam mulut kita. Aduh, begitu sakit, dari kata adawah, aduh, sakit. Tetapi Islam masih mengontrol perkataan, ya. Islam dalam sunnah Nabi mengontrol perkataan. Falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Karena kata-kata yang baik itu bukti atas imannya seseorang. Ya, apa yang saya katakan perempuan dan tuan-tuan semuanya, fakta ini merupakan rangkaian daripada fitnah akhir zaman. Dan fitnah akhir zaman dia tidak pernah berhenti. Dia bukan mengecil. Fitnah akhir zaman ini akan membesar untuk menyambut kedatangan Dajjal. Ya, fakta yang merupakan rangkaian fitnah ini akan semakin membesar, dan dia akan menciptakan masalah dalam hidup kita. Tapi akan jadi bermasalah kalau kita meresponnya bukan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan perasaan. Karena itu, jika fakta ini melahirkan masalah, ada yang sampai stres dan depresi, ada yang mengeluarkan kata-kata kotor, maka apa solusi atas masalah ini? Dan apa hubungan masalah yang kita hadapi sekarang dengan puasa yang telah kita jalankan di bulan Ramadan? Oke. Solusinya ada, perempuan. Solusinya ada, betul-betul dijelaskan mengenai fitnah akhir zaman yang dimulakan dengan permusuhan-permusuhan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari awal sampai akhir zaman ini. Al-Quran telah menjelaskan dan As-Sunnah telah memperincikan. Al-Qurannya nanti boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120, dan sunnahnya nanti boleh dirujuk dalam hadis sahih. Kalau punya kitab silsilah hadis sahih, boleh dirujuk di situ dalam bab fitnah akhir zaman, ya, bab fitnah. Oke, baik perempuan dan tuan-tuan, saya mulakan solusi daripada Al-Quran. Mari kita berpikir tenang, mari kita jernihkan pikiran kita, mari kita gunakan akal mulia kita, yaitu kalbu kita, untuk merecall data-data Al-Quran yang telah kita pelajari, ya, untuk merecall data-data alam semesta yang sudah kita saksikan. Mari kita datangkan solusinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang kedua ayat 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ di sini letak solusinya. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Al-Yahud tidak akan pernah reda
An-Nasara pun demikian, tidak akan pernah redha tentang engkau wahai Muhammad. Sampailah engkau wahai Muhammad mau mengikuti ajaran mereka. Ajaran mereka itu bukan ajaran yang dibawa oleh Musa. Ajaran mereka itu bukan yang dibawa oleh Isa. Ajaran mereka itu yang dihembuskan oleh ahwa'ahum, yaitu dorongan-dorongan hawanya. Hawa itu satu dorongan dalam diri, kecenderungan untuk hidup selesa nikmat dengan penuh kenikmatan, ya, tanpa ada beban-beban syariat. Yang lawannya adalah al-wahyu, ya. Al-hawa menjadi lawan kepada al-wahyi. Al-wahyi di sini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka musuh-musuh Islam, al-maghdubi alaihim waladhdallin, tidak akan pernah rida. Mereka pernah rida, mereka akan melakukan aksi, tindakan-tindakan untuk memaksakan kehendaknya agar kita ini mau mengikuti mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hal ini, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu qalu man hum ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Kamu semuanya betul-betul akan mengikuti jalan-jalan orang terdahulu sebelum kalian. Maksudnya Nabi bersabda untuk para sahabatnya, untuk mereka berkategori umat Islam. Sampailah, ya, sedikit demi sedikit, ya, shibron bisyibrin, sejengkal demi sejengkal, kamu semua akan ikuti jalan orang-orang terdahulu. Kemudian sehasta demi sehasta, sampailah mereka ini adalah orang terdahulu, ya, sekiranya memasuki lubang dab, kamu semua akan follow masuk lubang dab. Lubang dab itu sempit luarnya, dalamnya luas, sehingga tak perasan siapa mereka yang dimaksudkan ini. Mereka yang diikuti, yang dimaksudkan adalah al-Yahud wan Nasara, dan yang mengikut adalah umat Islam. Jadi kalau kita ingin menyakiti jiwa musuh-musuh Allah, bukan dengan kata-kata, tapi lawanlah kehendak mereka itu. Mereka sebetulnya tidak mau kita mengikuti wahyu. Apabila kita mengikuti wahyu, itu lebih menyakitkan hati mereka berbandingkan kita meluapkan kata-kata kotor, ungkapan-ungkapan kebencian, ungkapan kemarahan saja. Mereka akan semakin menunjukkan dirinya, oh kita tersakitilah dengan kata-kata orang Islam. Dengan kata-kata apa? Kata-kata yang kotor itu. Mereka tak sakit Anda berkata kotor, mereka lebih suka. Mereka tak suka itu, seperti yang Allah katakan, yaitu apabila kita meninggalkan mereka punya rancangan, mereka punya plan, mereka punya kehendak, lalu kita mengikut kehendak Allah Ta'ala. Qul inna hudallah, ini solusinya. Katakan Muhammad, katakan wahai umat Islam, kata para ulama, ini juga terkait dengan kita, sikap kita hari ini. Katakan bahwasanya petunjuk yang qul inna hudallah, bahwasanya petunjuk Allah huwal huda, itu petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, jika engkau wahai umat Islam, wahai Rasulullah, mengikuti dorongan-dorongan mereka, kehendak-kehendak mereka, al-Yahud wan Nasara, mengikuti mereka,
Selepas engkau tahu bahwa petunjuk yang terbaik itu adalah Al-Quran, karena kamu sudah buktikan Quran itu menepati fakta yang ada hari ini, dan Quran itu benar. Jika kamu betul-betul yakin petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Allah, jika kamu yakin bahwa petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, dan kamu menyelisih dorongan-dorongan mereka, kehendak-kehendak mereka, musuh-musuh Allah, kamu akan menang. Allahu Akbar, kamu akan menang. Maka Allah katakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jangan sekali-kali kamu mengharap kemenangan, perlindungan daripada aku wahai Rasulullah, pertolongan daripada aku wahai Rasulullah, jika engkau mengikuti dorongan-dorongan mereka, hawa-hawa mereka, keinginan-keinginan mereka. Ingat perempuan, Islam punya kepemimpinan. Hari ini Allah meminjamkan kepemimpinan dunia di bawah musuh-musuh Islam. Dan ketika musuh-musuh Islam memimpin dunia, tidak akan pernah terfikir oleh mereka untuk menerapkan hukum Islam. Tidak akan pernah terfikir oleh mereka untuk menerapkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita masih belum ada furqan, selepas kita berpuasa, la'allakum tattaqun, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Tujuan kita puasa adalah untuk bertakwa. Hadiah orang bertakwa adalah dapat furqan. Jika furqan itu tak kita dapat di bulan Ramadan, memang kita hanya mengikut dalam ruang hawa mereka. Rasulullah diperintahkan Allah, jangan ikuti kehendak mereka lepas aku dah bagi petunjuk Al-Quran. Karena kalau demikian kamu buat wahai Rasulullah, kamu tidak akan mendapatkan kemenangan. So hari ini kalau umat Islam belum mendapatkan kemenangan, itu hakikatnya bahwa hawa, ya, atau al-ahwa, orang-orang al-maghdub alaihim waladdallin, itu masih di-follow oleh umat Islam. Umat Islam belum mendapatkan al-furqan, yaitu kemampuan untuk membezakan mana yang hak dan yang batil. Terkait dalam hal ini, perempuan dan tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, lagi-lagi Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 42-43. Orang-orang al-maghdub alaihim waladdallin, mereka akan berusaha untuk mengkacau kita agar kita tidak punya daya kemampuan membezakan yang hak dan yang batil. Mereka suka mengacau hak dan batil, sehingga Allah menegur mereka, menegur Bani Israel dengan teguran ya bani itu, ya. Apa Allah kata? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ya, arahan dalam bentuk larangan pertama untuk Bani Israel itu apa? Jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, karena ini pekerjaan mereka, supaya kita dalam syubhat, dalam kekeliruan, supaya kita tidak ada furqan, tidak ada kemampuan untuk bezakan yang hak dan yang batil, supaya kita tinggalkan kerangka Al-Quran, dan mereka akan sembunyikan kebenaran. Lalu nasihat yang kedua muncul, wa aqimus shalah. Jika kebenaran itu sudah kamu dapatkan, jangan campur aduk antara hak dan yang batil, maka follow up lah dengan salat, dengan ubudiyah. Karena itu petunjuk pertama itu ilmu, petunjuk kedua adalah amal. Ilmu di sini adalah iman, amal di sini adalah ibadah. Dan itu Allah nasihatkan pada orang-orang Yahud, Bani Israel. Tapi mereka tak nak buat. Dan mereka sekarang nak mengkacaukan kita semua. Jadi tidak ada nilai Anda nak kata fuck you, tak ada. Tak ada dalam Islam ajaran begitu, penonton. Yang ada, kita tentang mereka punya ahwa, ya, apa yang dibenci oleh mereka kita buat. Tahu tak, Rasulullah telah menjelaskan 3 perkara yang dibenci oleh al-maghdub alaihim. Pertama yang dibenci itu apa? Yang dibenci adalah ucapan amin yang dikeraskan dalam sholat. Mari kita sholat berjamaah, menzahirkan kata amin, itu yang membuat mereka sakit.
ungkapan Anda yang banyak kata-kata kotor, kata-kata benci, kata-kata murka, tak menyakiti mereka, mereka suka. Apa yang dibenci dalam Quran kita buat, apa yang dibenci dalam sunnah kita buat. Yang dibenci adalah ucapan amin. Maka bangkitlah untuk ubudiyah, untuk sholat. Jangan tinggalkan sholat dan zahirkan kata-kata lepas imam mengucapkan waladhalin amin. Sekarang kita terjebak dalam ahwa mereka. Dan yang kedua dibenci mereka adalah saf. Saf itu dibenci oleh mereka. Ya. Dan yang ketiga dibenci oleh mereka adalah assalam. Semua dalam sholat. Tiga-tiga perkara dibenci ini ada dalam sholat kita. Ucapan amin dalam apa? Sholat kita. Waladhalin amin. Salam. Assalamualaikum. Menebar kasih. Assalamualaikum. Menebar salam kan? Assalamualaikum. Kita tenang jiwa kita, kita menebar salam kanan kiri kita. Jumpa sahabat kita, salam. Assalamualaikum. Sekarang dari buat. Tak boleh kita nak ucap salam. Amin. Saf. Persatuan. Tiga-tiga ini dah hampir tumbang dan itu menunjukkan tanda akhir zaman. Maka di akhir zaman inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadisnya. Ustazah, apa yang perlu saya lakukan sekarang Ustazah terkait dengan fitnah akhir zaman? Dimulakan dengan fakta-fakta yang menyakitkan hati, pembunuhan-pembunuhan terhadap umat Islam, lalu membuat kita depres, lalu kita sudah tahu solusinya, bahwa solusinya adalah kembali kepada hudallah, petunjuk Allah yaitu Al-Quran. Apa petunjuk Allah di situ? Hadis Nabi menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ilzam baitak wamluka alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa alaika bi amri khasati nafsik wa da' anka amral 'amah. Hadis sahih. Satu ketika para sahabat berkumpul, Nabi menyebut tentang masalah fitnah. Lalu Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti itu lisan mudah mengucapkan janji-janji palsu. Banyak berjanji tetapi tidak dipenuhi janji itu. Marajat uhuduk. Apabila telah menyampah janji-janji itu, wa khaffat amanatak, dan amanah sudah menjadi perkara yang ringan, susah untuk dijalankan. Maka disitulah fitnah akhir zaman itu sudah bermula. Lalu Abdullah bin Amr al-As berkata kepada Rasulullah, jika aku pada zaman itu wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan? Ya, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Jika aku berada pada zaman fitnah itu. Ternyata zaman fitnah itu adalah zaman kita hari ini. Zaman kita hari ini, apa yang perlu kita lakukan hari ini? Rasul kan dah kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihi ma kitaballah sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua perkara itu, yang kalau kau pegang teguh dua-duanya, tidak akan tersesat. Kemenangan ada di tangan kamu. Maka ketika Abdullah bin Amr al-As mendekati Rasulullah dan berkata, apa yang patut aku lakukan wahai Rasulullah jika aku hidup pada zaman itu? Rasulullah mengatakan, pertama, ilzam nafsak, ilzam baitak. Kamu duduk di dalam rumah. Perempuan dan tuan-tuan, duduk dalam rumah. Buat apa? Buat self recovery. Buat satu penyembuhan diri terhadap fitnah-fitnah itu. Sebab setiap orang akan menghadapi fitnah masing-masing. Allah pilih Gaza menghadapi fitnah seperti itu. Kita juga akan menghadapi fitnah itu. Ilzam baitak, duduk dalam rumah kamu, tepati rumah kamu itu. Buat apa? Rumah itu dalam Quran dikatakan sebagai tempat yang tenang untuk zikrullah. Sebaik-baiknya zikrullah adalah Al-Quran. Kuasai Al-Quran. Mungkin kita kena back to Quran, kembali pada Al-Quran. Dan nak faham Quran, back to sunnah as-sahihah. Ini sabda Nabi, ilzam baitak, duduk dekat rumah.
Stay at home bukan karena kita takut COVID, bukan. Stay at home di sini karena kita takut fitnah, tak mampu kita lalui tanpa ada persiapan. Saatnya Anda sekarang melihat fenomena, persiapkan diri. Jangan menyibuk diri. Nanti ada hadisnya, jangan menyibuk urusan umum. Sebab belum tentu Anda ketika didatangi fitnah Anda sanggup. Bukankah Dajjal nanti akan datang pada tiap-tiap perkampungan? Yang perkampungan kafir akan mengajak ahlinya untuk ikut Dajjal. Tapi kalau perkampungan mukmin, mereka akan mengatakan, kamu bukan Tuhan kami Rabb Allah. Lalu Dajjal pun dibagi kuasa Allah untuk membuat negeri itu semakin kekeringan, sehingga mereka kekurangan makanan dan juga minuman. Adakah kita berada pada Korea, perkampungan yang mukmin tadi itu? Mari sekarang kita self recovery. Mari kita buat penyembuhan total diri kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ilzam baitak. Saya kalau ingat perkataan Dr. Khalid Al-Lahim, kalau kita tak tahu fakta, jangan ikut mengarut, menyampa di situ. Baik kita belajar bagaimana membaca fakta. Dan Quranlah, kata Khalid Al-Lahim, cara kita membaca fakta. Karena Allah menciptakan alam, karena Allah mengatur alam, karena Allah yang menurunkan Al-Quran, Quran akan menepati fenomena alam. Maka bacalah Al-Quran. Please self recovery. Insya Allah ini yang terbaik. Ilzam baitak. Dan yang kedua, wamluk alaika lisanak. Tolong jaga lisan. Dunia cyber, dunia media sosial terbuka seluas-luasnya. Kuasai mulut. Karena kita banyak tersesat karena mulut kita. Dan Rasulullah mengatakan, ya, nak tahu istiqamahnya kalbu kita, wala yastaqimu qalbu abdihi hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan dikatakan kalbu itu lurus selagi juru bicara kalbu tidak lurus. Maknanya kalau kata-kata Anda itu lurus, itu tandanya kalbu Anda lurus. Maka wamluk alaika lisanak. Ada kata wamlik alaika lisanak. Kuasai dan miliki, jaga betul-betul lisan kita. Ya, jangan rafas wala fusuq wala jidal. Ya. Kita jaga lisan kita. Kita hargai lisan kita. Saya teringat kata-kata Nabulsi, cukuplah kemenangan bagi seorang mukmin tatkala musuh kita bermaksiat kepada Allah. Tengok, cukuplah kemenangan bagi seorang muslim tatkala musuh-musuh kita itu bermaksiat kepada Allah dan kita istiqamah di atas ketaatan. Dan perkataan ini sebiji dengan apa yang pernah kita pelajari mengenai hikmatul ibtila, ujian mengenai umat Islam. Mengapa umat Islam tidak menghadapi kemenangannya pada hari ini? Semua ada di sini. Maka tolong dibuka semula buku ini untuk menghadapi isu hari ini. Insya Allah buku ini mencerahkan hati kita. Ya, hikmatul ibtila. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang ketiga, khudma ta'rif. Buatlah apa yang ma'ruf. Sekarang ini perkara ma'ruf sudah tidak ditukar dengan yang mungkar. Suatu yang mungkar tengah dinormalisasikan. Sehingga perkara mungkar yang ketika sudah dijadikan sebagai satu norma atas permintaan New World Order, maka kelak suatu yang tidak ma'ruf, sesuatu yang mungkar akan menjadi ma'ruf, jadi urf. Ini bahaya, perempuan. Bayangkan kalau anak kita dah tahu sesuatu yang mungkar jadi ma'ruf, jadi urf. Seperti sudah tak nak lagi bersalaman. Bersalaman itu jadi aib. Ya kan? Tak nak lagi rapatkan saf, dianggap sebagai aib. Tak nak lagi bersilaturahim karena dianggap sudah jauh. Bayangkan perkara-perkara yang mungkar. Tak nak lagi nak mengencangkan aminnya, tak nak lagi nak bersalamannya, tak nak lagi nak merapatkan safnya, tak nak lagi nak pergi ke masjidnya, tak nak lagi nak silaturahimnya. Ini perkara sebenarnya mungkar, sebetulnya mungkar. Tetapi perlahan-lahan kalau jadi norma, jadi ma'ruf, jadi uruf. Ini cara pembinaan adat itu dari situ, perempuan. Maka kita diminta pegang dan amalkan yang ma'ruf, tinggalkan apa yang mungkar. Khud ma ta'rif wada' ma tunkir. Apa yang kamu ingkari, tolong buang, tinggalkan. Yang ini alaika bi amri khasati nafsik.
Wajib bagi kamu untuk memegang urusan diri kamu. Maknanya perbaiki diri kita. Jangan kita nak duduk sibuk nak perbaiki orang lain. Ya mungkin ini para penceramah, penyampai ini perlu ambil kira ya. Bagilah nasihat-nasihat yang sepatutnya di akhir zaman ini umat perlukan nasihat itu. Ya, kalau Ustazah tak menyampaikan, ya, siapa yang nak menyampaikan dalam pikiran Ustazah? Maka Ustazah terpanggil untuk menyampaikan hadis sahih ini. Alaika bi amri khassati nafsik. Wajib bagi kamu untuk mengurus urusan pribadi kamu. Urusannya apa? Kita ini tidak beriman ke? Betul-betul beriman. Dan muslim yang taat ke? Yang istiqamah? Sudah terpenuhi semua tak? Iman, ihsan, Islam. Alaika bi amri khassati nafsik. Mari kita jaga diri kita. Wada'anka amral amah. Di akhir zaman ini terkait dengan masalah-masalah yang semakin rumit, kata Rasulullah, wasyabbaka baina asabi'ihi. Ya, fitnah akhir zaman ini macam sudah menjadi anyaman begini ya, sudah kuat dan sudah menguat ya. Macam apa? Sudah jadi benang yang kusut, yang campur aduk. Maka perkara-perkara yang di luar hanya menghabiskan mulut dan umur kita untuk membual. Da'anka amral amah. Tinggalkanlah urusan-urusan publik. Mari kita kembali pada urusan-urusan private diri kita. Lalu jalankan apa yang ma'ruf, tinggalkan apa yang mungkar, kuasai lisan kita, ilzam baitak. Karena setiap orang nanti akan datangi fitnahnya masing-masing. Saya suka perkataan semalam itu live lokal ya, Ustadz Abdul Basit. Kita ni rasa diri kita ni sedih, kesian. Tapi Ummahatul Palestin, ibunda orang Palestin, itu orang yang paling bahagia jika anaknya syahid. Subhanallah perkataan mereka. Saya suka perkataan Dr. Abdul Basit. Saya sepihak. Kita ni banyak menyibuk. Ya, tetap dalam arti bantuan kita bagi itu karena kita sesama muslim, tetapi ketika kita menyibuk, dakkah kita siapkan, takkah kita jelas dengan mereka belum menghadapi fitnah itu kita. Ini yang Rasul kata ilzam baitak. Dalam masa yang sama kita bantu saudara-saudara kita semampu kita bantu, kita doakan mereka, kita kuasai mulut kita dengan doa-doa yang terbaik untuk mereka, doa-doa yang terbaik untuk mereka. Urusan al-maghdub alaihim waladdallin itu di tangan Allah Al-Jabbar. Urusan kita adalah berdoa, memohon, beribadah, istiqamah, di-cover dengan istighfar, lalu nantikan kemenangan dengan bersabar. Dua hakikat yang tidak diambil kira umat Islam hari ini adalah hakikat agama dan hakikat nikmat. Hakikat agama itu ma'rifatullah, mengenal Allah, untuk mentaati Allah, untuk istiqamah di atas ketaatan, ditutup dengan istighfar agar ketaatan kita itu sempurna. Yang kedua, dalam masa yang sama, hakikat nikmat itu adalah kita menantikan janji Allah lepas kita istiqamah. Sabar sampai Allah bagi. Karena kadang-kadang kita menuntut kemenangan, tapi kalau Allah hadirkan, Allah Al-Qadir Al-Muqtadir, kalau Allah bagi, belum tepat waktunya. Umat Islam hari ini kalau dibagi hari ini belum tepat waktunya. Yang tepat sekarang adalah ilzam baitak. Kita duduk dekat rumah, stay at home, dan kita buat self recovery. Kita nak kukuhkan kita punya iman, ihsan dan Islam kita. Melalui apa? Kembali ke Quran dan Sunnah. Jadi kunci solusinya atas masalah kita hari ini adalah jangan ikuti kemauan orang-orang al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Itu saja. Wala tattabi ahwa'ahum ba'dalladzi ja'ak minal ilm. Lalu kita sakiti hati mereka dengan cara apa? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari, kita ajarkan anak kita, cucu kita. Saatnya sekarang pendidikan fleksibel. Kita bagi anak-anak kita tentang hakikat hidup. Lalu kita masukkan Quran dan Sunnahnya. Kita masukkan siapakah Allah. Kita masukkan bagaimana cara menyembah Allah. Kita masukkan hakikat nikmat yang sebenarnya pada anak-anak kita. Subhanallah, ikutilah Al-Quran. Itu adalah conclusionnya. Hasil atas solusi yang kita terapkan adalah berbahagialah. Sekejap lagi Anda akan mendapatkan kemenangan di dunia ataupun di akhirat. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib.
dan puan-puan dan tuan-tuan semuanya yang saya muliakan, selama Syawal ini Ustazah banyak berdiam, memperhatikan isu-isu yang berlaku. Dalam masa yang sama berpikir bagaimana memberikan solusi pada jiwa-jiwa rekan-rekan sekalian yang mengalami pergolakan antara kebencian, dendam, kemarahan dan lain sebagainya, stres, depresi dan juga tak sampai hati itu. Ustazah merenung dan alhamdulillah pada pukul 8 pagi hari tadi Ustazah sudah menyelesaikan kajian Ustazah surah Al-Baqarah, dan Ustazah terpanggil untuk menjelaskan surah Al-Baqarah juga surah Ali Imran yang sudah sekian lama Ustazah tempel sebagai satu poster seminar Ustazah, payung akhirat. Ada apa dengan Al-Baqarah itu sehingga ditakuti oleh golongan Al-Yahud? Ada apa dengan surah Al-Baqarah itu sehingga ditakuti oleh syaitan? Ada apa dengan surah Al-Baqarah itu sehingga dikatakan sebagai critical 11? Ada apa dengan surah Al-Baqarah itu sehingga susah untuk dihafal? Ada apa dengan surah Al-Baqarah itu sehingga ramai orang hari ini menganggap ala Al-Baqarah je? Ada apa ini? Mengapa surah Al-Baqarah diletakkan seawal mungkin selepas surah Al-Fatihah? Saya terpanggil untuk memberikan satu pendedahan secara intensif mengenai satu surah Al-Baqarah, dan saya hendak memberikan sentuhan Al-Baqarah ini pertamanya adalah karena saya terpanggil untuk memberikan pada anak saya yang mengulang-ulang terus surah Al-Baqarah dalam hafazannya, dan saya tertarik untuk menghubungkan bahagian-bahagian antar sesama ayat-ayat Al-Baqarah. Kenapa ada sekian, dan alhamdulillah saya mendapati dengan izin Allah pada bulan Syawal ini, dan insya Allah puan-puan dan tuan-tuan, seminar yang selama ini kita tangguh-tangguh dengan tajuk payung akhirat yaitu seminar tematik, tafsir tematik Al-Quran bagaimana kita nak selamat dunia dan akhirat dengan berpayungkan Al-Baqarah, dengan berpayungkan Ali Imran yang dikatakan sebagai Az-Zahrawain, dua surah yang bercahaya, yang bersinar, yang boleh menaungi kita ketika di akhirat dan juga di dunia itu. Mari kita pelajari dan kita kaitkan dengan isu, dengan fakta, fenomena-fenomena akhir zaman yang diliputi oleh banyak fitnah. Insya Allah kita akan dapat pencerahannya nanti. Insya Allah nantikan saja nanti makluman-makluman yang terkini dalam website Ustazah website Rami terkait dengan kelas-kelas yang akan Ustazah adakan. Jadi perempuan tahu sekarang apa yang perlu perempuan lakukan, sudah tahu kembali pada Al-Quran, dan Quran pertama yang perlu Anda rujuk untuk menyikapi fenomena hari ini adalah rujuklah surah Al-Baqarah. Mari kita buat self recovery melalui Al-Baqarah, dan semoga kita diberikan kuasa oleh Allah untuk menjaga lisan kita, menjalankan yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar, peduli dengan urusan yang khusus, dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit tinggalkan urusan-urusan publik yang begitu merumitkan dan membuat kita leka dan akhirnya tidak memiliki kekuatan iman, ihsan maupun Islam, dan akhirnya Allah tak memberikan kita keikhlasan. Demikian puan-puan dan tuan-tuan apa yang boleh saya kongsikan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan petunjuk untuk mengamalkan yang hak ketika kita sudah kenal yang hak. Jangan tinggalkan yang hak karena itu yang disukai oleh musuh-musuh kita. Kita jalankan yang hak karena itulah yang dibenci oleh musuh-musuh kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.